Pemilu baru aja selesai. Ada satu hal yang menarik yang kasih pelajaran kalau kita lihat dari kemarin, kasih pelajaran terutama buat marketer, yaitu kehadiran komedian si Komeng nih, secara unik di surat suara DPD Jawa Barat. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Kalau dilihat dari perspektif ilmu behavioral science, satu profesi yang bisa dianggap paling pinter di dunia itu adalah sebenarnya komedian, gitu ya. Pinter dari perspektif behavioral science ini adalah kemampuan untuk bisa nemuin kombinasi, karena otak itu kan selalu berusaha cari kombinasi, connecting the dot. Terus dia bikin pattern atau nemuin pattern bahkan dari sesuatu yang nggak terduga ya. Ini bisa disebut atau biasa disebut sebagai brain game dan nggak semua orang ini bisa. Yang lebih hebat lagi, kalau itu dilakukan secara spontan, nggak direncanain dan dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Makanya orang suka komentar kan buat orang-orang yang lucu, yang punya good sense of humor gitu ya. Komedian, lu bisa aja nyambunginnya cepet banget dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kejeniusan komedian ini juga terlihat dari gimana mereka bisa persuasi audiens ya. Ketawa adalah hasil paling nyata dari upaya persuasi yang berhasil. Kita bisa bedain ketawa yang real sama yang enggak, karena emang bikin orang ketawa itu nggak mudah ya. Jadi maka dari itu kalau kita bisa marketer ini kan kerjaannya mempersuasi orang, bikin orang tergerak ya. Dan ketawa itu adalah salah satu bentuk dia tergerak. Nah di pemilu kemarin ada beberapa komedian sebenarnya yang ikut berlomba ya, ada beberapa lah ya, saya nggak perlu sebut. Tapi salah satu yang menonjol dan yang paling menonjol adalah Komeng. Dia nggak pernah kampanye, dia nggak pernah bikin program, dia nggak pasang spanduk, banner, out of home. Tapi dapat suara terakhir udah sampai hampir 2 juta, 1,8 atau 1,9 juta dan masih bisa nambah lagi ya, masih perhitungannya belum selesai. Ini bahkan lebih gede dari sebagian besar caleg gitu yang pasang banner di mana-mana, yang cari sensasi di mana-mana, yang nongol di TV, komentarin itu gitu ya. Yang dilakuin sama si Komeng ini sekedar pasang foto dengan muka komedi di surat suara DPD itu tadi gitu ya. Sesuatu yang nggak pernah dipikirin dan dilakukan oleh orang lain dan ternyata itu berhasil gitu ya. Nah, yakin banget bahwa 5 tahun lagi nih nanti pemilu di 2029 ya, pasti ada aja yang ngikutin gitu ya. Bikin foto yang aneh-aneh, yang konyol, unik gitu. Berharap bisa dipilih dengan cara ini. Bisa aja jalan, bisa aja kepilih, tapi bisa juga enggak gitu. Tapi kali ini kenapa ini bisa jalan sama Komeng? Karena dia adalah Komeng. Pose di foto itu somehow identik sama ekspresinya Komeng. Kita familiar, ini nge-recall memori di tengah pilihan yang super banyak kan. Kalau waktu kita milih pemilu itu kan banyak banget pilihan dan foto yang ditampilin tuh sejalan sama image-nya Komeng gitu dan kebetulan ini juga unik compare to yang lain. Kalau next time ada caleg yang pakai teknik yang serupa apa ya jalan gitu ya. Kalau brand yang dibangun selama ini sejalan ya mungkin aja dia kepilih dengan foto itu. Tapi kalau image-nya selama ini nggak sejalan dengan apa foto konyol yang ditempel, mungkin nggak akan ke-trigger sesuatu, nggak dikenalin, atau bahkan yang aneh, ngapain sih ini orang gitu ya, atau bahkan lebih parah lagi, kenal aja nggak, terus malah jadi nggak tertarik karena image komikalnya bertentangan dengan image yang dibutuhin politikus sebagai sesuatu yang serius, yang penting, dan lain sebagainya. Nah, pelajarannya untuk brand, yang pertama adalah kita butuh untuk bangun identity yang unik, relevan, dan konsisten. Unik jelas ya, kita pernah bahas soal gimana bangun brand ya. Unik ini jelas supaya bisa dikenalin, tapi nggak sekedar berbeda. Relevan nggak? Pertanyaan besar itu. Lawak dan politik sebenarnya nggak relevan gitu kan. Politik itu bukan soal lucu-lucuan, walaupun banyak banget politikus yang kadang polanya nggak kalah lucu dibanding pelawak gitu ya. Tapi untuk Komeng fotonya relevan. Dan keunikan yang relevan ini cuma bisa dibangun ketika dia konsisten, karena kalau nggak konsisten nggak bisa dibangun brand memorinya. Dan sulitnya lagi ini cuma bisa konsisten kalau ini otentik. Kalau nggak otentik susah banget untuk kita konsisten ya. Kita jadi memaksakan diri. Ini bikin ini jadi sesuatu yang bisa di-trigger kalau udah terpenuhi keempatnya tadi. Uniknya kedapat, relevannya dapat, otentik sehingga bisa konsisten. Tinggal bikin trigger gitu kan. Seperti ya fotonya si Komeng men-trigger brand memory yang udah kesimpan sejak lama. Dan penjelasan poin yang tadi barusan ini ya, mungkin baru jawab kenapa Komeng dikenalin, tapi belum jawab kenapa dipilih. Nah, selanjutnya kenapa Komeng bisa dipilih gara-gara itu? Yang pertama adalah unpredictable gitu. Jadi kalau kita melihat cara otak bekerja, otak itu kan selalu scanning bahkan tanpa kita perintahin, tanpa kita secara sadar, otak selalu berusaha lihat ada apa sih di sekeliling
untuk nangkep dan memproses informasi lebih cepat dari kita sadarin gitu ya. Tujuannya adalah cari tahu ini bahaya apa enggak nih ketika kita masuk suatu ruangan. Otak akan scanning melalui mata ya, dia scanning, lihat sana sini untuk lihat ada apa. Tujuannya survival. Kalau bahaya dihindari, kalau nggak bahaya dicuekin. Kalau menguntungkan, perhatiin dan cari tahu lebih dalam untuk abis itu dikejar gitu ya. Nah, sebelum dia kasih meaning bahaya apa enggak, menguntungkan atau enggak, dia butuh untuk kenalin dan dia butuh predik. Ini apa dan oh kira-kira ini, supaya dia hemat waktu. Nah, ketika sesuai prediksi, apapun yang ditangkap itu, misalnya masuk rumah kosong, wah ini prediksinya adalah nih bakal serem nih gitu. Maka dia akan lihat apakah ini ada sesuatu yang secara potensial menguntungkan atau mengancam. Ketika ada, maka diperhatiin lebih dalam. Misalnya kalau di surat suara balik lagi, prediksinya ada nama-nama yang dikenalin dan ternyata benar, atau kenal foto, atau gelar yang bonafit, namanya orang mau jadi caleg, mau jadi wakil rakyat ya kan pasti jualan daftar juga daftar gelar ya. Jadi mungkin ya sudah gitu ya. Atau bahkan namanya ini sesuai dengan daftar hitam atau daftar putih, artinya orang-orang yang memang saya kalau nama-nama ini saya mau, kalau nama-nama ini saya nggak mau. Sesuai prediksi tapi nggak menguntungkan atau mengancam gitu ya. Itu pilihan opsi yang kedua, kemungkinan kedua. Ya udah dicuekin aja. Begitu dipredik, ini sesuai prediksi sih bakal ada orang-orang yang seperti itu, yang ya fotonya resmi gitu dan sebagainya gitu ya. Terus habis itu tapi nggak menguntungkan atau nggak mengancam. Jadi kita cuekin, buang waktulah memproses informasi ini karena nggak ada meaningnya gitu ya. Nah yang kedua adalah nggak sesuai prediksi gitu kan, seperti fotonya si Komeng ini. Apa nih gitu, kok beda sendiri, langsung dapat perhatian lebih dulu, baru di-assess mengancam atau menguntungkan atau enggak gitu ya. Kalau iya diperhatiin lebih dalam, kalau nggak menguntungkan atau mengancam, baru dicuekin, kan kurang lebih begitu. Jadi waktu orang buka surat suara, orang mulai berprediksi gitu ya, nama yang dikenal siapa nih kira-kira yang akan ada, gelarnya yang bonafit kayak apa, wajah dikenal, sosok yang dipercaya, logo partai yang mungkin udah familiar gitu. Tapi di samping itu ya pose begitu aja, paling pakai jaket partai entah warnanya apapun itu ya. Nah realitanya kok ini ada yang beda begitu, lihat kok ada yang beda ya, ngeliat fotonya Komeng, buruan perhatiin, jangan bahaya atau menguntungkan. Ternyata Komeng gitu ya. Perhatiannya langsung dapat sesuai database, kenal, positif, posenya pun unik gitu ya. Nah, dari unpredictability ini pelajaran yang bisa diambil untuk brand adalah kita harus tahu harus gimana ya, nyadarin gimana otak manusia assess berbagai macam informasi. Lalu cari cara untuk bisa membajak perhatiannya tadi gitu. Salah satunya dengan jadi berbeda, jadi unpredictable. Tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi unpredictable ya. Karena kita ingat harus relevan itu penting. Gitu. Jadi poin pertama kenapa Komeng terus habis itu punya suara bagus adalah karena unpredictable. Yang kedua adalah mere exposure effect gitu ya. Ini adalah kecenderungan kita untuk milih sesuatu yang familiar. Terutama ketika dihadapin pada banyak pilihan yang sulit, apalagi pilihan lain nggak begitu dikenal dan sulit diukur. Nah situasinya di konteksnya milih surat suara ini kan pilihannya banyak banget, ratusan nama yang harus kita pilih, sebagian besar nggak kenal, milihnya aja bingung, kita jadi choice overload, kebanyakan pilihan, tapi harus milih gitu ya. Nah makanya otak akan pakai mekanisme ini untuk memilih. Pertama assess dulu pilihannya, otak pakai informasi apapun yang bisa diakses untuk jadi bahan pertimbangan. Misalnya, nggak munafik ya, akan ada yang memilih berdasarkan identitas. Namanya kayaknya seagama nih sama saya, atau etnis atau sukunya kayaknya sama nih sama saya gitu ya. Walaupun banyak yang bilang jangan politik identitas, tapi suka nggak suka gitu kan. Banyak orang yang memilih atas dasar itu, walaupun kita nggak dorong untuk terus habis itu dikampanyekan ya. Atau hints apapun, gelar yang banyak, tampangnya kayaknya pinter nih. Atau yang ini tampangnya nggak meyakinkan, gimana mau jadi wakil rakyat gitu ya. Intinya otak butuh dikasih petunjuk apapun yang bisa dipakai untuk nilai orang. Rumusnya, kalau nggak kenal diabaikan, gimana memilih, nggak punya informasi tentang orang ini untuk kita bisa nilai gitu ya. Nah kalau kita kenal, persepsinya gimana, oke apa nggak? Kalau persepsinya positif maka mantep deh, pilih deh ya. Kalau persepsinya netral ya boleh juga, paling nggak pernah didengar gitu ya. Dan ini yang disebut mere exposure effect. Kenal dan persepsinya netral atau bahkan positif, maka kita akan memilih itu, terutama ketika pilihan yang lain nggak ada. Gimana kalau kenal tapi persepsinya jelek? Bisa nggak dipilih, tapi bisa juga justru dipilih. Karena mending dikenalin, keukur resikonya. Oh saya tahu nih dia nggak bagusnya di sini. Buat orang jadi lebih aman karena saya tahu apa resikonya dan resikonya terukur. Tinggal dia masih bisa handle resiko itu apa nggak. Dibanding nggak kenal. Nggak kenal itu artinya ada resiko yang tidak terukur, dan maka dari itu kadang orang lebih memilih orang yang dikenal walaupun persepsinya jelek.
gitu ya, walaupun bukan jelek banget ya, ketimbang orang yang nggak dikenal. That's why makanya banyak politikus yang habis itu doyan cari sensasi, kurang lebih gitu. Nah, Komeng bisa menang mudah memanfaatkan merek exposure effect ini karena situasinya mendukung. Yang lain nggak banyak yang dikenalin, Komeng juga bukan cuma dikenalin tapi juga positif, walaupun untuk politik bisa aja nggak relevan ya. Nanti kita jelasin di poin selanjutnya gitu ya. Nah, pelajaran untuk brand adalah kalau lihat dari sisi positifnya, brand harus maintain exposure, ada dampaknya walaupun nggak kuat-kuat amat offernya, kadang-kadang merek exposure effect itu masuk dan ngebantu. Kedua adalah kalau kita lihat dari sisi negatif, jangan bangga dulu kalau marketing strateginya diterima pasar, padahal cuma adu kencang-kencangan exposure aja. Jangan-jangan cuma merek exposure effect ya. Nanti kalau ada lawan yang lebih kuat, strateginya bisa dengan mudah digeser, kan itu ya. Yang ketiga adalah halo effect. Halo effect adalah kecenderungan manusia untuk mengextend atau memperpanjang persepsi positif tentang seseorang dalam satu bidang ke bidang lain. Contoh misalnya, ini contoh yang paling sering saya pakai. Tahulah Agnes Monica ya, kapan itu jadi bintang iklan sepeda motor gitu ya. Buat kita yang pendidikannya cukup baik, hidup di kota besar, kurang lebih bisa bayangin lah gimana caranya Agnes Monica naik motor. Apa iya masuk akal gitu ya dengan kebintangannya dia, apa benar dia masuk naik motor. Bayangin dia nyetir aja udah agak susah, apalagi bayangin dia naik motor gitu ya. Tapi ya tetap aja dilakukan dan ada pengaruhnya. Begitu juga dengan Ronaldo. Ronaldo jadi bintang iklan salah satu marketplace di Indonesia gitu ya, di Asia Tenggara. Pertama, platformnya tidak ada di negara di mana Ronaldo tinggal. Lagian siapa sih yang percaya Ronaldo beli barang dari marketplace? Tapi ya tetap aja ada pengaruhnya gitu ya. Logiknya kalau dia bagus di satu bidang, harusnya bagus di bidang lain. Itu yang dipakai orang untuk membangun halo effect tadi gitu. Atau setidaknya dia pasti punya standar yang bagus untuk hal lain gitu. Jadi kalau Ronaldo bagus di bola, harusnya dia akan pakai produk-produk yang bagus juga. Makanya endorsementnya masih bisa dipercaya. Komeng juga sama, kalau ngelawaknya aja sukses, apalagi jadi wakil rakyat. Jadi persepsi kayak gitu bisa aja akhirnya rasionalisasi itu dibangun. Padahal kalau kita lihat Komeng di interview aja susah ya. Lihat deh interview Komeng 1 jam bercandanya 55 menit gitu ya. Gimana mau jadi wakil rakyat gitu. Tapi ya itu nggak dilihat pemilih gitu. Dan itu amat sangat bisa diterima akal sehat dari perspektif behavioral science gitu ya. Nah di politik halo effect ini bahkan bisa ditransfer ke keluarga. Bukan cuma sekedar kalau dia bagus di satu hal, bagus di hal lain. Tapi kalau dia bagus, keluarganya pun bagus. Makanya banyak politikus jadi profesi keluarga ya. Bapaknya jadi politikus sukses, terus anaknya ikut, istrinya, menantu, cucu, dan lain sebagainya. Dan punya keuntungan ini gitu. Dan dari sisi behavioral science make sense sekali gitu ya. Masalah etika politik segala macam ya itu bukan bahasan kita ya. Nah di bisnis juga sama, artis buka resto, padahal masak aja nggak bisa. Artis bikin produk kecantikan dan lain sebagainya. Nah pada akhirnya pelajaran untuk brand apa? Yang pertama balik lagi, kalau kita lihat secara positif, kita butuh bangun brand segila-gilanya sampai punya halo effect. Kalau udah punya ini, produk nggak kompetitif pun laku gitu ya. Nah secara negatif, kalau produk laku jangan asal seneng dulu. Belum tentu karena produknya bagus. Belum tentu karena marketingnya keren. Jangan-jangan halo effect aja. Yang suatu saat kalau ketemu lawan yang sakti, bisa-bisa pelan-pelan kegerus juga gitu ya. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari kuis episode ini seperti biasa bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.